Maka yang pertama, banyak berdoa seperti doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim. Doa ini kadang dibaca sebelum salam, kadang setelah salam. Salat ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam baca doa ini. Kadang-kadang Rasulullah bacanya dalam riwayat setelah salam. Assalamualaikum. Tentunya telah dikit-dikit dibaca doa. Apa itu doa yang sangat terkenal dalam Sahih Bukhari Muslim? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ardalil umuri. Itu min ardalil umuri. Terus wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal dan seterusnya. Intinya di situ ada doa, ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari sifat malas, lemah, a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubun, penakut, wa min ardalil umuri. Ini dengan lafaz yang berbeda-beda, tapi salah satunya kalimat tadi wa min ardalil umur, dan dari umur yang kembali rendah. Dari umur yang kembali rendah. Maksudnya apa kembali rendah? Pikun. Karena orang ini bagus, umurnya kecil, bagus, semakin mapan, semakin tua, semakin apa? Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Kalau sudah semakin kami panjangkan umurnya, kami kurangi itu fil khalq, dalam ciptaannya dan juga pikirannya. Turun lagi. Yang tadinya dari bayi makannya cuma yang lembut-lembut, kemudian dikit makan keras, pas bangkuang habis makan semuanya. Pas sudah mulai tua, nah turun lagi tuh. Havermut, udah nggak bisa lagi dia makan apa? Dodol udah nggak bisa ada. Udah turun lagi, akhirnya apa? Kecil lagi. Begitulah semua kami akan. Dari dulu juga punya gigi tumbuh, nanti akan apa? Nggak rontok lagi terus. Begitu juga otak ini sudah kena. Dikatakan likulli syai'in idza tamma nuqsan. Segala sesuatu kalau udah sempurna, udah mentok, nuqsan, dia akan apa? Berkurang, diturun. Nah, begitulah umur. Kalau sudah tua, mentok, turun. Kalau zaman Al-Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi meninggal tahun 676 Hijriah, dia bilang di masa, kata beliau, di masa Imam Nawawi tahun 676 Hijriah, di masa banyak anak yang tidak lulus diuji dengan kepikunan orang tua. Banyak anak tidak lulus diuji dengan kepikunan orang tua. Tahun 676. Sekarang tahun 1442 apa 3 masih pengen muda aja. 43. Ya Allah, sudah 1443. Hampir 800 tahun yang lalu. Banyak anak yang enggak lulus diuji dengan kepikunan orang tua. Oh, ini berarti sekarang lebih parah lagi. Zaman dulu, zaman orang-orang soleh masih berat. Bagaimana zaman sekarang? Makanya sekali lagi kita ini banyakin doa kayak begitu tuh, biar nanti kita nggak jadi ujian untuk anak-anak kita. Kalau kita orang tua yang mau dipikun, udah lepas dia. Dalam artian dosanya udah nggak ada. Orang yang sampai usia pikun udah nggak ada dosa, udah. Dia sholat nggak sholat udah pikun, nggak ada dosa. Puasa nggak puasa nggak kena dosa, udah pikun. Taklifnya udah hilang. Beban hukum syariat itu kan kalau ada akalnya udah nggak ada, maka hilanglah taklif. Tidak ada lagi beban syariat. Jadi bagi dia bebas sudah mau ngapa-ngapain. Nah, yang berat itu bukan dianya, yang berat ini siapa? Anaknya nih. Ini yang bikin berat, ujian. Maka dibilang itu sebagai ujian. Di sini bagaimana ujian ini kepada orang tuanya. Nah, ini yang bikin berat. Makanya insya Allah kita nggak dapetin orang tua kita sampai usia itu. Kita doain orang tua kita biar panjang umur, sehat walafiat, dan tidak sampai masuk usia kepikunan. Bahkan para ulama bilang lebih baik meninggal daripada pikun. Dalam artian kita ini mendingan meninggal sebelum masuk apa? Usia pikun. Karena pikun itu sama meninggal hukumnya sama. Orang udah pikun selesai. Cuma yang jadi masalah kalau meninggal nggak ada ujian, walaupun ada juga ujian, tapi karena kalau baca doa Allahumma la tahrimna ajra wa la
taftinna ba'da. Ya Allah, jangan Engkau jadikan fitnah setelah meninggalnya. Karena meninggal juga jadi fitnah. Ketika bapak ibunya meninggal, anaknya jadi ribut. Makanya itu suruh doa tuh, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan Kau haramkan kami mendapatkan amal kebaikan dari almarhum. Wala taftinna ba'dahu, jangan Kau berikan fitnah setelah meninggalnya almarhum. Oh, itu doa luar biasa. Karena banyak anak-anak yang akrab ketika ada orang tua, ketika orang tua nggak ada menjadi fitnah, entah karena waris yang bahaya. Nah, ini dia, jangan sampai menjadi fitnah nih orang tua. Kenapa? Ikut. Maka di sini subhanallah, insya Allah sekali lagi semoga Allah berikan panjang umur kepada kita semuanya dan tidak masuk ke dalam usia kepikunan. Amin. Jadi amalannya tadi itu ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ardalil umuri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Nanti ada apa lagi? Wa min fitnati adzabil qabri wa min, intinya ada ardalil umur. Ada yang pendek, ada lapan yang pendek, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa min ardalil umur. Ada kalimat enggak pakai al-jubun al-bukhl. Intinya kalimat ardalil umur dibaca. Sekali lagi insya Allah, ini tentunya nanti kalau kita bahas hadis itu ada cara-cara untuk menghilangkan kepikunan. Salah satunya doa. Yang kedua banyak ngapal. Ngapal nih, ngapal apa? Kayak ngapal matan itu ngurangin kepikunan tuh. Saat kita kosong, otak nih muter apa? Ngulang ngapalan. Itu ngulang ngapalan bikin seger nih. Kalau antum nggak punya hafalan, bengong, nah itu bahaya. Cepet apa? Cepet pikun, nggak dipakai nih otak nih. Otak nggak dipakai. Ngapal ya. Tapi jangan ngapal nomor telepon, ngapal nomor-nomor doang. Ini hafalan apa? Yang model kita duduk tuh bisa tuh, duduk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil, mau nggak mau otak tuh berpikir. Idza waqa'atil waqi'ah, atau baca hafalan apa? Hadis mutun yang pernah kita hafal. Itu bisa apa? Ngilangin cepatnya kepikunan. Jadi Islam sudah ngajari itu, makanya disuruh banyak ngapal. Jangan udah tua baru ngapal. Udah tua ngapal susah. Ini yang sudah ada itu diulang. Kemudian aktivitas, makanya dalam Islam suruh sholat 5 waktu, ba'diyah, qabliyah, ta'lim, dikir itu ngurangin tuh. Kalau kita habis pensiun, diam di rumah doang, ngopi sore, pagi, diam, liatin burung, kasih makan ayam, ya selesai. Nggak lama habis itu apa? Kerjanya begitu doang. Mestinya lihat ahli, duduk, berpikir tuh saat ngomong dipikir, bergerak, sholat, zikir. Itu subhanallah mengurangi kepikunan. Sebenarnya syariat ini semua kalau dijalani udah beres ini semua subhanallah. Ya, selain doa dan itu ada malam-malam. Saya langsung aja ke permasalahan, ntar bapak yang bab pikun ya, urusan apa? Bab pikun, bab khususnya. Intinya bagaimana orang yang nggak lulus dalam ujian ini? Ini musibah. Bagaimana saat yang nggak lulus? Yang pertama tadi nggak sabaran, adalah masukin aja panti jompo, musibah lah. Orang tuanya dimasukin panti jompo karena dia tidak apa? Dia sabar. Punya lulus lagi. Ada panti jompo gratis, ya selalu dimasukin dari sana. Pakai BPJS, selesai. Ya apa? Ini balak udah. Ini balak yang paling besar. Nggak sabar, ini tadi puncak nggak sabarnya nih. Tahu sama orang tua walaupun udah pikun masih melihat anaknya, masih tahu anak saya apa, masih dia ngerti anaknya ini nggak mau ngurus dia. Itu udah bukan berarti pikun terus kayak orang gila, enggak, dia tahu. Oh, anaknya nggak mau ngurus dia. Oh, itu udah rasa, udah hati ya berat, berat. Nah ini tentunya berbahaya. Nah, siapa menyerahkan kepada petunjuk. Kemudian kalau di rumah kita, insya Allah anak-anak itu siap menerima di rumahnya. Nah, waktu di rumahnya, ya Allah, bikin pegel. Itu yang kata sahabat bikin pegel. Maaf, kalau yang rajin ibadah mah ibadah mulu. Habis sholat dulu, wudhu lagi, aku belum sholat. Baru udah sholat lagi. Kamar mandi, wudhu lagi. Itu masih enak tuh nemeninnya, apa? Karena dulunya masih rajin apa? Ibadah. Sholat lagi, baca lagi, wah itu ada yang model begitu. Ini alhamdulillah masih enak. Nah yang kedua yang ribet tuh, tukang nyanyi, nyanyi dulu, ribet. Main piano, waduh piano dulu, gitar dulu. Itu kan nggak ibadah, tapi perbuatan tuanya masuk. Itu pada masuk begitu. Sebenarnya apa yang kita lakukan di masa tua itu sesuai dengan apa?
yang kita lakukan di masa sekarang, masa muda. Untuk hilang ini gak salabim, itu akan apa? Lama. Orang yang biasa zikir, ya masa zikir. Bahkan refleksnya pun akan zikir. Ketika dia biasa zikir, kesandungnya aja astagfirullah, alhamdulillah itu. Tapi yang biasa nyanyi, wah teriak itu, baru sandung teriak dia apa? Teriak itu bukan teriak zikir, tahu teriak apa? Yang biasa ngomong kotor, kesandung ngomong kotor. Itu refleksnya itu begitu sesuai dengan kebiasaan. Jadi ini yang apa? Yang ribet nih, anak dapetin orang tuanya nggak biasa ibadah, pikun, wah ribet itu. Kadang-kadang apalagi ya Allah maaf, yang model nggak bisa jaga najis, tiba-tiba dia buang air sembarangan. Ini bagaimana rasa kesel ini? Kesel mungkin ya Allah, bahkan kesel ini yang berat. Kata Imam Nawawi keselnya aja udah kena hukum. Berarti durhaka. Makanya ya Allah, ya susah untuk apa? Makanya berdoa untuk orang-orang tua kita biar sehat. Kalaupun apa panjang umur jangan sampai masuk usia kepimpinan. Yang harusnya dia bersih seperti orang tua kita dulu waktu ngurus kita. Kita lagi main tiba-tiba BAB sembarangan. Orang tua iya marahnya marah begitu. Marahnya marah apa? Ya kamu kalau mau boleh bilang dong. Tapi tetap rasa cinta. Nggak ada ibu kita kena kemana kita ngumpul semalam saya ngeliat nggak ada. Ibu tetap cinta, kalau perlu bangun malam tetap dibersihin pempes tidak seterusnya. Begitulah kita. Mungkin ya Allah, aduh bawel gua nggak di sini lagi. Tapi hati tetap cinta. Kesel cuma dalam apa? Dohirnya, tapi hati harus ada cinta. Wajar kalau ketika anak melihat ibunya mah bapaknya buang air sembarangan karena pikun, ada rasa. Tapi hati tetap cinta ya Allah. Aduh sembarangan bapak. Tapi di hati tetap apa? Penuh cinta. Itu seperti seorang ibu itu nggak termasuk. Karena seorang ibu pun gitu ketika kita masih kecil. Makanya orang ngurus anak orang tua itu harusnya seperti seorang ibu ngurus apa? Anaknya. Walaupun tidak akan bisa sama, tapi paling tidak ikhtiarnya. Karena ada seorang pemuda datang ke Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya ini ngurus orang tua, saya sudah pikun. Bahkan sempat saya ajak haji dan umroh, saya gendong dia. Saya gendong, umrohnya tawaf semua saya gendong. Saya mandiin, saya ngasih makan, nguapin semua, wahai Amirul Mukminin. Sekarang sudah punya. Berapa lama aku lakukan itu? Kata Umar bin Khattab. Mungkin hampir 10 tahunan, lama orang bahasa gitu. Apakah kata anak mudanya, apakah bisa terbalas wahai Amirul Mukminin apa yang dilakukan orang tua saya kepada saya di waktu kecil dengan yang saya lakukan terhadap orang tua yang saya saat ini sudah usia itu sudah tua seperti itu? Belum. Kata Umar bin Khattab, wallahi belum. Seandainya kau dikasih 70 umur melakukan itu belum terbalas katanya. Kenapa? Kok bisa begitu? Mungkin jumlah 10 tahun saya sudah mulai enggak sembarangan buang airnya. Sama dengan orang tua saya ngurus sampai 10 tahun. Kata Umar bin Khattab beda, karena hati yang tidak bisa menyamakan. Kenapa? Hati orang tuamu ketika ngurus kamu dia selalu berdoa supaya kamu panjang umur besar. Bahkan kalau perlu jangan sampai meninggal, jangan sampai meninggal sebelum dia meninggal. Itu orang tua. Tapi kamu kan ngarepin enggak kapan selesai ujian. Kan beda itu rasa itu kan. Nah, pas selesai orang tua meninggal, alhamdulillah saya sudah melaksanakan. Lihat, kalau orang tua bukan alhamdulillah yang ada apa? Sedih ya Allah, kangen lagi melakukan itu. Oh itu beda rasa. Makanya kita ambil ini tidak akan sama. Anak ngurus orang tua dengan orang tua ngurus anak. Karena ada rasa yang beda, sangat jauh beda. Justru itulah. Bahkan ketika melihat anaknya sakit, orang tua berarti Allah kalau bisa pindah itu penyakit apa? Pindah ini. Kalau ini kan enggak. Pak kalau begitu nanti saya sakit. Dia marah dia takut sakit. Ngurusin apa? Ngurusin bapaknya. Kalau bapak begini, saya nggak bisa. Saya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kalau saya sakit, bapak supaya ngurus. Dia takut. Kalau orang tua, ya Allah kalau bisa pindah itu penyakit. Jadi rasa itulah yang membuat tidak akan sama apa yang dilakukan anak kepada orang tua dan orang tua terhadap anak. Inilah insya Allah anak-anak yang kena ujian seperti itu semoga dijadikan anak-anak yang berbakti dan tidak menjadi beban untuk mengurus orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya yang keempat nanti yang menjawab khusus Ustaz lagi setelah ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna narallah asrafna fatub alaina tawbah
كل أوقات